Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau mereview motor RE King tahun 2002. Sebelumnya terima kasih juga yang udah subscribe ke channel gue. Grogi gue ngomongnya. Jadi ada salah satu saudara kita yang request di komentar di salah satu video gue yang ketemu polisi itu. Dia minta ini untuk mereview motornya gitu. Jadi ya udah, jadi menurut gue itu adalah hal yang mudah, jadi gue realisasikan aja, gue bikin reviewnya. Jadi seperti yang kalian tahu, ini RE King tahun 2002, dan seperti yang kalian lihat juga, ini warnanya apa? Warna hijau. Gue nanya lu, warna hijau ya. Kalau kata orang ini namanya apa nah? Kalau kata orang tuh ini hijaunya hijau botol namanya. Kalau kata gue ini hijaunya hijau lumut, hijau tua. Karena orang-orang ngomongnya hijau botol, gue ikutan aja hijau botol. Gue juga nggak tahu hijau botol itu hijau botol yang kayak gimana. Botol mana yang warnanya hijau kayak gini gitu. Gue juga bingung gitu. Tapi kalau kalian mau repaint cat yang kayak gini juga, yang warnanya kayak gini, lu ngomongnya hijau botol juga. Jadi lu bakal dapat warna kayak gini. Nah, gitu. Jadi kita review dari mana dulu nih? Jadi gitu ya, RE King tahun 2002 warna hijau botol. Kita dari belakang aja sini. Nah, dari sini kita masih lihat stopnya masih ori ya. Stopnya masih ori, sen juga sama, kanan kiri masih ori. Tutup belakang kecuali toolbox ini imitasi, ntar gua kasih tahu. Cepet air juga masih ori. Ini gua modif sedikit. Jadi gua pakai tatakan plat nomor biar rapi aja, biar plat nomornya nggak usah dibolongin. Biasa kan orang pakai ini ya, pakai baut ya, dibolongin dulu plat nomornya. Jadi biar kelihatan rapi, gue beli tatakan plat nomor dan gue pasang di RE King aja. Nah, terus kemudian kita lihat joknya di sini. Sebenarnya untuk RE King tahun 2002 ini joknya nggak kotak-kotak kayak gini. Dia joknya hitam polos gitu. Nah, karena gue suka kulit jok yang tahun tua, ini tahun 90 mungkin sampai tahun 2001. Jadi gue beli aja kulit joknya gitu. Nah, di sini gue double. Jadi tadinya tuh emang joknya polos, pas beli motornya ini joknya masih polos hitam. Terus gue beli lagi kulitnya dan gue double aja jadinya. Nah, jadi makin kencang gitu joknya. Kemudian turun ke bawah, shock breaker masih pakai ori. Lumayan, nggak terlalu maksudnya nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga. Kemudian tutup rantai masih bawaan juga. Kemudian ini gue mau bahas pelek ini masih bawaan. Kemudian jari-jari juga masih bawaan Yamaha, belum TDR ya. Biasa orang pakai TDR nih. Gue pakai ring 18. Bannya gue pakai IRC. Mana ya? IRC. Gue pakai IRC. Kodenya itu NR65. Ukurannya tuh 300 ring 18. Nah tuh cukup ban yang kayak gini, gua nggak terlalu licin juga ya, cocok lah buat miring-miring, tapi jangan ekstrim banget miring-miringnya. Sama depan juga gua pakai IRC, cuman tuh bedanya nanti gua kasih tahu. Nggak sih, beda di ukuran doang sih, bukan beda yang lain-lain. Ini masih bawaan. Gue juga nggak tahu nih bawaan RE King 2002 itu udah chrome kayak gini atau emang silver. Gue juga nggak tahu karena gue dapat dari owner sebelumnya tuh udah chrome kayak gini. Kemudian tutup kiri oli samping masih bawaan juga, tangki juga masih bawaan. Nah, untuk tahun 2002 ini sebenarnya nggak ada logo Yamaha di sini karena owner sebelumnya itu dia pakai logo-logoan gitu ya, yang imitasi itu dia pakai di sini, dia tempelin gitu. Terus pas gue cabut, karena dia udah ngelotok gitu ya, gue cabut aja jadinya. Pas gue cabut, catnya ikutan kecabut gitu. Nah, karena jadi jelek gitu catnya, jadi gue usahain buat nutupin. Jadi gue beli yang ori aja gitu ya. Gue beli yang ori, jadi gue tempelin gitu. Jadi lebih rapih. Tuh nggak ada celah gitu loh. Ini juga sama, gue tambahin double tip sebenarnya ini biar kuat emblem yang RE King-nya ini. Kalau yang ini bawaan, ini kuat banget tuh kanan kiri, nggak ada celah sama sekali sih itu. Nah jadi gitu. Kemudian di sini
blok sebelah sana kalau blok ya. Ini juga sama bawaan. Ya pasti ini bawaan lah. Kemudian di sini lu kelihatan kan di sini. Nih, ini tuh tempat oli samping. Jelas ini bawaan karena kalau misalnya gue beli baru dia masih putih. Sedangkan itu udah menguning kayak gini udah lama banget, berarti ini bawaan. Kemudian nih lecet-lecet gini. Waktu itu jatuh. Jadi tuh ini yang hitam sama yang hijau ini kepisah gitu ya kan, karena dikasih klip dalamnya biar nyambung gitu. Cuman punya gue, klipnya itu punya gue udah patah. Jadi ketika gue sambungin cuman pakai itu doang ya. Dulu pakai lem lem tembak gitu ya. Gue sambungin waktu itu jatuh ke jalan dan ini kena gesrekan gitu. Jadi nggak apa-apa lah segini doang daripada gue harus ini lagi. Jadi nggak apa-apa, masih bisa tuh. Jadi ini gue solusinya pakai double tip gitu ya. Double tip dari bawah ke atas ini, kemudian gue pakai lem Korea dan kuat. Ini penyakit juga sih sebenarnya sih. Banyak orang yang patah yang kayak gininya. Terus air scoop masih bawaan. Ini ada kodenya juga di sini tuh. Nah, ini keran bensin. Keran bensin ini kan ada off, ada on, ada rest. Rest itu kan istilahnya cadangan bensin lah gitu buat lu. Kalau udah habis di on, lu bisa pakai cadangan yang atasnya gitu. Lu pakai ini buat ke pom bensin gitu, buat lu isi baru. Kemudian kalau udah diisi pom bensin, lu turunin lagi ke on gitu. Habis itu lu kalau misalnya lagi parkir atau di rumah nggak dipakai, lu offin aja gitu, horizontal ke kiri gini. Juga ada panahnya kok di sini. Tuh kelihatan nggak? Ya pokoknya gitulah, orang-orang pasti udah pada tahu. Ini gua nggak pakai klakson karena di owner sebelumnya ini dia nggak ngasih klakson. Dia ngasih satu cuman nggak ori. Dia ngasih klakson, nggak tahu klakson abal-abal ya. Gue copotin aja lah ya kan, daripada ganggu pemandangan. Gue copotin aja. Terus gue belum nemu juga klakson ininya. Bukan belum nemu sih, belum mau beli aja. Karena ranking ini udah berisi, ngapain pakai klakson juga gitu. Geber aja udah. Nah, jadi gue nggak pakai klakson ya. Kemudian kita naik ke atas. Ini kokpitnya. Tuh kokpitnya lu bisa lihat. Kayak gini ya. Ini saklar kiri, gua nggak tahu ini saklarnya ori atau imitasi karena gue dapat udah kayak gini dari owner sebelumnya. Kemudian karena ini sini kan boros banget tuh, kayak masih kasar gitu loh. Kok kasar. Nah, spion gue masih pakai ori. Spion ori ini bisa juga ada di Scorpio, motor Scorpio. Ini jelas ini ori karena ini baru beli juga waktu itu. Masih berfungsi. Master rem masih bawaan. Tutup-tutupan klem kayak gini masih bawaan. Speedometer. Nah, speedometer ini gue pengen cerita sedikit. Jadi waktu itu gue jatuh. Speedometernya itu hancur cover luarnya nih yang hitam ini hancur, sama yang di dalam ini nih. Itu yang warna putih itu di dalam, kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan deh. Di sini pokoknya di dalam tuh ada tulangannya gitu. Ini juga sebenarnya ada tutupnya di sini, namanya knop puteran knop puteran kilometer. Nggak tahu kemana jatuh ke jalan. Jadi nah itu yang putih-putih. Jadi yang knop puteran ini di sini kan bisa waktu itu ada ya. Cuman copot ke jalan nggak tahu kemana. Nah waktu itu tuh ini hancur. Speedometer gua hancur, pokoknya jatuh hancur. Terus kemudian gue mau beli tulangannya gitu. Cuman gue mikir-mikir daripada gue beli tulangannya agak mahal juga ya kan buat yang aslinya itu. Jadi gue beli speedometer imitasi. Jadi ketika gue beli speedometer imitasi itu gue ambil tulangannya aja gitu. Terus gue ambil tulangannya aja, gue taruh di sini. Jadi ring-ringannya ini masih pakai ori. Terus dalamannya juga nih kayak papan-papan kayak gini masih bawaan ori. Terus mika-mika ini sama ini yang kayak gini kan satu set ya buat sama kaca ini masih bawaan ori juga. Kabel-kabel juga masih ori, cuman tulangan yang putihnya aja yang gue ganti. Makanya ini agak nggak rapat gitu tuh. Cuman dia kencang kalau di baut itu. Ya nggak masalah lah, masuk air juga dia langsung turun ke bawah gitu. Cuman sayangnya kilometer gue ini nggak jalan. RPM ini gue nggak jalan, indikator bensin gue nggak jalan. Kalau indikator bensin ini kayaknya ampere mesin speedometernya yang rusak. Kalau misalnya RPM itu gigi RPM yang ada di mesin situ, itu tuh mesti diganti. Nggak tahu macet atau gimana. Kalau kilometer ini sengaja gue matiin karena indikator mati.
indikator bensin mati terus RPM mati, ya udah ini gue matiin aja. Kalau kilometer juga kan gampang gantinya gitu, cuman lu ganti kabelnya aja nih, sama lu ganti gearbox depannya gitu. Nah kemudian sen juga masih bawaan. Ini kalau kalian mau tahu sen bawaan tuh dalamnya tuh ada ini apa, ada kodenya. Untuk ban depan ini sama kayak yang belakang. Gue masih pakai IRC juga nih. Kalian bisa lihat mana sih IRC NR65 kodenya. Dan gue yang depan ini gue pakai ukuran 2,75, ringnya masih 18. Ini ring 18 ya nih, ring 18. Terus ini tuh setara 2,75 tuh kalau nggak salah setara 80/100 kalau nggak salah deh. 80-90 kali ya? Nggak tahu kali, pokoknya 2,75 aja depan. Jadi ngepas gitu loh, ngepas gitu. Kayak, nah, gitu. Spakbor juga masih bawaan. Ini kemarin ngecet karena waktu itu jatuh. Biarin. Ini tabung stok depan, piringan juga masih bawaan. Biasa orang ganti RCB ya, cuman gue masih bawaan Yamaha juga. Masih bawaan Yamaha juga ininya, pala babinya. Dan itu master rem juga sama. Kemudian lampu juga, lampu gue masih bawaan lampunya. Nah, lampunya masih bawaan nih, ada Yamaha-nya tuh. Nah, ini juga sama, gue pakai yang belakang, pakai tatakan juga biar rapi, nggak usah dibolongin juga. Nah, kita pindah kemana lagi? Ini yang tadi gue bilang nih tuh, jadi karena nggak berfungsi gue cabut aja ininya, kabelnya ini, kabel RPM-nya tuh ke situ. Mesti ganti gigi dulu. Kemudian ya sebelah sini ya sama aja sih sebenarnya. Aeroskop juga sama, tangki juga sama sebenarnya. Nah, paling orang-orang pada nanyain gitu ya. Ini headlock masih bawaan Yamaha ya, belum ini. Terus palingan blok ini tanya gitu. Ini Mas, bloknya pakai yang seri apa gitu? Gue pakai yang seri kelihatan. Tuh, YP2. Ribet banget ya. Pokoknya nih EP2. Terus oversize berapa sih? Gue pakai ini udah oversize 100. Kemudian karburator bawaan Yamaha. Karburator ini apa? Mikuni. VM26 nggak salah deh. Mikuni pokoknya bawaan dari Yamaha-nya. Kemudian blok mesin bawaan juga. Kemudian cover sebelah kanan, cover aki sebelah kanan itu masih bawaan juga. Step juga sama kayak sebelah kiri, udah chrome. Ini masih bawaan juga. Arm, kemudian shock breaker, rem-reman. Ya udah sama kayak yang sebelah sana. Terus paling juga ini nih, apa? Kuncian. Kunci. Jadi kunci ini tuh ini kunci utama. Satu kunci, tadinya ini gue 3 lubang. Karena yang toolbox itu tadi gue ganti sama yang imitasi, jadi yang kunci utama ini cuman satu kunci 2 lubang, karena yang toolboxnya beda sendiri. Jadi ini cuman kunci yang utamanya cuman kunci kontak satu nyala, sama kunci ini, kunci tangki. Tuh, kunci tangki buka ya. Nah, tuh kunci toolboxnya ini beda sendiri karena imitasi. Tuh buka ya, ini bisa buat naruh lap atau lu naruh mobil yang kecil gitu, masih bisa ya. Nah gitu. Karena waktu itu tuh kenapa gue ganti, karena waktu itu ini patah, nggak tahu kemana, nggak tahu dipatahin sama orang atau nggak sengaja, jadi gue ganti aja biar ada tutupnya. Gue tuh beli yang imitasi biar ada tutupnya aja gitu, biar bisa nutup kayak gitu. Nah ya udah gitu aja palingan. Terus apa lagi? Udah kan reviewnya. Oh ya, ini gue nambah satu saklar. Ini tuh saklar hazard. Nggak tahu buat apa, gue iseng aja. Jadi gue tambahin aja satu, gue modif tuh. Gue bikin selangnya sendiri, naruh kabel dalamnya. Terus gue kesiniin deh. Gue ke dalam sini. Jadi tuh ada 2 kabel. Yang satu nyambung ke kabel kanan, yang satu nyambung kabel kiri. Ini kiri, ini kanan. Terbalik. Aduh. Baca. Terus
Udah sih itu aja palingan. Dan air racking ini dia arusnya udah DC. Karena kalau air racking yang dari pabrikan itu kan masih bawaan AC. AC itu dia ngambil arusnya dari spool, dari putaran mesin. Jadi kalau misalnya DC, jadi lu full ngambil dari aki. Dan sebagian lampu juga gue udah pakai LED. Ini gue pakai LED, kemudian LED juga. Lampu senja juga LED, cuman lagi mati lampu senjanya. Terus lampu utama pakai LED juga. Kemudian lampu stop lamp gue pakai LED juga, kecuali lampu sen. Pokoknya ini, kalau ini nggak bisa pakai LED nih, mesti dirombak dulu. Kalau misalnya dia pakai LED, lampunya harus di kaki 3. Sen masih bohlam, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu nguras aki juga. Nah, buat kalian yang mau DC, usahain aki lu bagus. Kalau gue pakai aki ini, aki motor Beat. Aki motor Beat ini kalau nggak salah kodenya tuh apa ya? MTZ5S. Lu bisa pakai aki GS atau nggak aki Yuasa, itu udah bagus banget. Aki kering ya, aki kering. Jadi kalau aki Beat itu dia posisinya dia berdiri kayak gini. Kan kalau racking kan kayak gini ya, tiduran gitu ya, kayak berdirinya kan tiduran kayak gitu ya. Kalau yang ini tuh dibedirin gitu loh, dimiringin jadinya. Kalau aki Beat masuknya ke sini, tapi masuk sih. Tuh kalian bisa lihat juga sih tuh. Di situ akinya. Gua mager buka biarin aja. Nah, kita nyalain ya. Kalau misalnya DC itu dia apa namanya? Kok nyala sih? Dia tuh udah bisa nyalain ini. Langsung nyala lampu speedometer sama lampu senja. Karena lampu senjanya mati jadi gua nggak liatin. Jadi ini langsung nyala tuh. Kemudian ini nyala nih. Tuh, nyala ya. Kelihatan nggak lampunya tuh? Ini siang jadi nggak terlalu kelihatan. Terus lampu langsung bisa nyalain lampu utama. Lampu utamanya nih. Nah, langsung bisa nyalain lampu utama gitu. Terus belakang juga tuh nyala juga ya. Biasa kalau misalnya yang LED itu biasanya kayak gini nih, ngedip gini nih. Mana? Dia nggak ngedip, Cuk. Nah, tuh kayak gitu kalau LED. Sen-senan juga masih nyala dua-duanya. Kanan tuh nyala ya. Tuh kanan nyala. Belakang juga nyala. Sebelah kiri juga nyala. Tuh. Kemudian hazardnya nyala juga. Kita pencet aja. Tuh. Buat bawa rombongan tuh kayak hazard kayak gini. Enggak tahu, gue iseng-iseng aja gitu bikin ginian. Terus belakang juga sama. Tuh. Nah, jadi gitu. Kemudian yang biasa orang tanyain itu adalah knalpot. Nah, gue pakai knalpot apa sih di sini? Gue pakai knalpot standar ori dari dari Yamaha. Standar racking nggak ada blackan sama sekali. Biasanya orang di black di sini atau nggak black samping di situ. Karena di gua nggak ada blackan. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Aduh, pusing gue cari. Tuh, pokoknya ini masih ori, nggak ada blackan sama sekali. Dan kenapa suaranya bisa gede gitu suaranya? Karena di owner sebelumnya itu gue dikasih saringan yang custom atau nggak saringan racing gitu. Jadi lu tinggal tambahin gasbol aja dalamnya biar makin ngebas atau makin adem atau makin nyaring, itu terserah lu. Jadi ini masih standar Yamaha, belum ada blackan, masih original gitu ya. Pokoknya semuanya ini looknya original. Karena ini motor gue pakai harian gitu, jadi nggak banyak modif gitu lah ya, biar nyaman aja gitu, senyaman gua sih. Jadi gitu. Sekarang kita tes suaranya. Ini RPM nggak nyala ya, tadi gue udah jelasin RPM nggak nyala. Oh ya, jadi gue juga agak sedih sebenarnya. Sekarang motor gue ini lagi kurang sehat karena mesinnya itu berisik banget. Mesin itu berisik banget di sini nih, di dalam di sini nih. Kayaknya sih sehernya atau enggak stang sehernya udah goyang gitu. Jadi benar-benar berisik banget karena dibetot-betot mulu motornya, aduh. Jadi kalau saya benerin gitu kan harus belah mesin gitu ya. Jadi gue belum ada waktu, mungkin nanti aja atau sambil nabung dulu uangnya gitu. Coba kalau kalian tahu selain stang seher itu apa sih yang membuat mesin tuh berisik tuh apa gitu, tulis aja di komen bawah gitu maksud gue.
Jadi ya maaf aja kalau misalnya suaranya berisik, karena berisiknya mesin banget, berisik mesin. Nggak tahu ketutupan sama knalpot atau enggak, gue nggak tahu ntar hasilnya kayak gimana. Sekarang kita nyalain ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, suaranya kayak gini, berisik banget. Oke, gitu aja ya. Berisik, takut disiram tetangga ntar disiram orang, gue diusir ya kan lagi buat video. Oke, jadi gitu aja deh videonya, review motornya. Jadi ya udah kayak gitu aja sih, kayak biasa aja gitu. Ini looknya, ya looknya cuman original aja gitu, nggak ada yang gue ganti-ganti. Tuh kayak gini, tuh gue puterin dah ya kan, udah kayak muterin ini. Nah gitu ya, tuh lu bisa lihat tuh gitu ya. Oke, sekian video review R-King tahun 2002 yang gue buat. Kalau misalnya ada salah-salah bisa dikoreksi gitu ya, lu tulis aja di komen. Dan jangan lupa di like kalau lu suka. Kalau misalnya lu punya komentar yang ngedukung, tulis aja di komen. Kemudian lu jangan lupa share, jangan lupa subscribe YouTube gue juga supaya cepat berkembangnya. Amin. Jadi ya udah, sekian video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.